Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku hari ini? Semuanya jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ustazah inginkan kamu membacakan doa belajar. Membacakan doa belajar dimulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu KD 3.3 tentang mengidentifikasi informasi teks, iklan, slogan, dan poster. Dengan KD 4.3-nya yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Kemudian KD 3.4 yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. KD 4.4 menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu 1. Mengetahui pengertian teks, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks, iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks, iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, memahami pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Tahukah kalian tentang iklan, poster, dan slogan? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang iklan, poster, dan slogan. Kita mulai dengan pengertian iklan. Iklan adalah suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada halayak. Yang berikut adalah ciri-ciri iklan. 1. Informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif. Kalian memahami tentang komunikatif? Komunikatif artinya informasi yang diberikan kepada halayak yang dapat dimengerti isi informasinya. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, kalian harus memahami kata-kata persuasif itu seperti apa. Nah, kata-kata persuasif itu adalah kata-kata yang mengajak, mempropaganda, artinya yang berisi kata-kata yang mengandung makna mengajak. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, pilihan kata yang logis artinya pilihan kata yang masuk akal, yang menurut orang di saat kita memberikan informasi tentang sesuatu dengan menggunakan kata yang logis, berarti kata itu masuk akal, bisa dipahami. Yang keempat, menjelaskan produk yang diiklankan. Yang kelima, menonjolkan informasi utama.
Berikut adalah struktur iklan. Di dalam struktur iklan akan kita kenal tentang judul, nama produk atau jasa, dan yang ketiga deskripsi atau penjelasan. Berikut adalah unsur-unsur kebahasaan iklan. 1. Perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah dipahami atau diingat. Yang kedua, kalimat persuasif, yaitu bersifat mengajak. Yang ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat ajakan, dorongan, atau larangan. Yang keempat, memakai subjek orang pertama tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang iklan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan itu terdiri atas 1. Iklan pengumuman, yaitu iklan yang menarik perhatian melalui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contoh, iklan pengumuman, iklan berduka cita, iklan reuni alumni, dan lain-lain. Contoh lain akan Ustazah kirim di WA tentang iklan pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan ini untuk menawarkan barang atau jasa kepada halayak ramai. Contoh iklan barang, iklan tas, iklan sepatu, iklan HP, iklan minuman, iklan makanan, dan lain-lain. Yang berikut adalah iklan jasa. Iklan jasa yaitu iklan menggunakan jasa kurir, iklan pengobatan alternatif, iklan menyewakan mobil, iklan mengurut, dan lain-lain. Yang berikut adalah iklan layanan masyarakat, yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu hal. Contoh akan Ustazah kirim di WA. Nah, langkah-langkah menyusun teks iklan adalah 1. Mendeskripsikan objek teks iklan, menentukan media dan bentuk pemasangan. 3. Mencatat isi teks yang disampaikan. 4. Menentukan judul teks iklan. 5. Menyusun kerangka teks iklan. 6. Membaca dan meneliti isi teks iklan. Yang berikut adalah pola penyajian iklan. Berdasarkan medianya, iklan terbagi atas 1. Media cetak. Iklan media cetak. Di dalam iklan media cetak itu akan dibagi menjadi beberapa iklan. Contohnya iklan baris. Akan Ustazah kirim contoh-contoh iklan itu di WA kelas kalian. Contoh iklan media itu 1. Iklan baris. Mengapa disebut iklan baris? Akan kalian lihat di contoh mengapa disebut iklan baris. Karena iklan baris itu hanya terdiri dari beberapa baris saja. Kemudian yang sering menyingkat-nyingkat kata, dia akan pandai menulis iklan baris. Karena iklan baris itu kata-katanya disingkat. Misalnya jual menjadi JL, jalan menjadi JLN, dan sebagainya menjadi DSB, buka menjadi BK, Ambon menjadi BM, dan sebagainya. Yang menjadi YG, yang suka sering-sering menyingkat YG yang artinya yang itu. Nah, itu harus pandai menulis iklan baris. Kemudian untuk biaya pemasangan iklan baris
itu dibayar atau dihitung kata per kata per satu baris. Jadi mengapa disebut iklan baris? Karena dia hanya terdiri dari beberapa kata dan pembayarannya sesuai dengan kata yang disingkat atau huruf-huruf, sehingga iklan itu menjadi singkat, padat, dan jelas. Kemudian iklan kolom. Nah, akan Ustazah kirim contohnya. Kemudian kalau iklan kolom itu kan ada iklan yang ditulis yang atau gambarnya kemudian dikolomkan. Nanti akan Ustazah kirim. Kemudian iklan display akan Ustazah kirim contohnya. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan elektronik ini terbagi atas beberapa, yaitu iklan radio, iklan televisi, iklan film, iklan luar ruangan. Jadi kalau iklan di radio berarti iklan yang sumbernya dari radio. Kalau iklan televisi berarti iklan yang ditayangkan, yang kamu lihat, bisa dengar, bisa kamu lihat. Sedangkan iklan film itu biasanya ada film-film baru kemudian dipromosikan sebuah film. Contohnya film Dilan yang kamu sukai. Kemudian iklan luar ruangan. Misalnya di Masoi itu iklan luar ruangan itu ada di perempatan Tugu Tulang tentang rokok. Jadi lihat pada rokok ya. Iklan untuk rokok itu mereka taruh di depan Polres Kota. Kalau sing salah itu Polres Kota. Berikut. Tetapi contoh akan tetap Ustazah kirim di WA kelas. Berikut, kalau tadi iklan, maka sekarang kita mulai dengan membahas tentang poster. Pengertian poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Berikut adalah ciri-ciri poster. 1. Berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat untuk mengajak. Yang ketiga, tata letak gambar dan kalimat pada poster harus sesuai. Yang keempat, dipasang di tempat umum. Yang kelima, bahasa yang digunakan singkat dan jelas agar mudah dipahami. Jenis-jenis poster. 1. Poster niaga. Poster ini untuk menawarkan sebuah barang atau jasa. Contoh akan Ustazah kirim di WA grup kalian. Poster yang berikut, poster kegiatan berisi sesuatu kegiatan. Contoh akan Ustazah kirim. Kemudian yang ketiga, poster pendidikan bertujuan untuk mendidik. Contohnya akan tetap Ustazah kirim. Yang berikut, poster layanan masyarakat. Poster yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, poster film. Isinya untuk mempromosikan sebuah film. Nah, yang berikut kita akan melihat tentang unsur-unsur kebahasaan poster. 1. Persuasif. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, imperatif. Berikut langkah-langkah membuat poster. 1. Membuat rancangan atau sketsa. Jadi kalian akan merancang dulu apa-apa yang akan kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Kemudian bagaimana isi kalimat itu
yang akan kalian buat menjadi poster atau sketsa. Kalau kita berbicara sketsa, maka misalnya ada maling. Kemudian kita tidak tahu siapa yang maling itu. Maka biasa polisi membuat sketsa atau gambaran atau bayangan daripada pencuri tersebut. Nah, sketsa dalam hal ini adalah sketsa untuk rancangan suatu poster. Yang kedua, mencari judul yang menarik perhatian. Jadi kata-kata di dalam poster itu tidak boleh kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata itu yang menarik sehingga orang bisa terpanggil untuk membacakan apa isi poster tersebut. Yang ketiga, memiliki warna yang sesuai dengan tujuan poster. Sehingga karena warnanya menarik, maka membangkitkan semangat orang untuk pergi melihat poster tersebut. Yang berikut, yang kelima, menyesuaikan desain poster dengan isinya. Jadi kalau kita mau buat poster, akan kita desain dulu, kita atur dulu apa yang hendak kita tulis di dalam poster tersebut. Contoh akan Ustazah kirim. Yang berikut, kalau tadi poster, maka kita akan lanjut dengan slogan. Nah, pengertian slogan adalah suatu kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat oleh siapa saja yang membaca, mendengarnya, tetapi mengandung makna yang luas untuk menjelaskan tujuan, ideologi, golongan, atau partai politik. Ciri-ciri slogan biasanya berisi perkataan yang mudah diingat, menarik, dan jelas. Biasa berupa klausa, frasa, kalimat, maupun moto. Akan kamu bingung apa itu klausa? Mungkin di kelas 7 sudah dijelaskan apa itu klausa, tetapi Ustazah akan ulangi sekali lagi bahwa klausa itu artinya kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Contohnya, adik menangis, aku belajar, ibu memasak, kakak menyuci, ya, dan mencuci, dan sebagainya. Kemudian contoh frasa. Frasa itu adalah penggabungan dua kata atau lebih yang mengandung makna sebenarnya atau denotasi. Makna sebenarnya artinya makna yang benar-benar terjadi atau makna yang sesuai kamus. Contohnya, kuda hitam, meja hijau, kambing hitam, sayur bayam, buah mangga, buah pepaya, bunga flamboyan, dan sebagainya. Kalau kalimat itu terdiri dari unsur subjek, predikat, objek dan keterangan. Contoh, aku harus rajin belajar buku di rumah. Di situ aku adalah subjek, harus belajar adalah predikat, dan baca itu adalah predikat, buku adalah objek, di rumah adalah keterangan. Nah, sekarang moto. Moto, apa itu moto? Moto itu adalah kalimat motivasi hidup. Contohnya, ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. Ustazah ulangi sekali lagi contoh moto itu, ubah pikiranmu dan kamu dapat mengubah duniamu. Sehingga yang disebut moto itu adalah kalimat-kalimat tentang motivasi hidup. Yang berikut, slogan itu bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Contoh slogan MTS, madrasah hebat, ya, apalagi siswa berprestasi, guru hebat,
atau dan sebagainya. Contoh lain yaitu belajar seumur hidup dan sebagainya. Akan nanti Ustazah kirim contohnya. Yang berikut adalah unsur-unsur kebahasaan slogan. Kalau kita melihat unsur-unsur kebahasaan slogan, maka terdiri dari kalimatnya mudah dipahami, kalimatnya harus persuasif, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat. Itu adalah slogan. Jenis-jenis slogan. Slogan terbagi atas beberapa jenis. Misalnya, 1. Slogan pendidikan, yaitu menyampaikan sebuah ajakan, motivasi, dan informasi yang ada di dalam dunia pendidikan. Contoh akan Ustazah kirim. Kemudian slogan kesehatan, slogan yang menyerukan sebuah ajakan, motivasi, dan juga sejumlah informasi yang ada di dalam dunia kesehatan. Yang berikut slogan lingkungan, yaitu slogan yang menyerukan sebuah ajakan, selain itu informasi semua masyarakat maupun peduli terhadap lingkungan. Slogan kebersihan, yaitu slogan yang berbentuk sebuah ajakan mengenai sebuah informasi supaya semua orang mampu melaporkan atau mau peduli terhadap lingkungan kebersihan. Jadi kalau slogan tentang pendidikan berarti isinya tentang ajakan, motivasi, dan informasi di dunia pendidikan. Kalau slogan kesehatan berarti slogan yang menyerukan sebuah ajakan, motivasi, dan juga sejumlah informasi di dalam dunia kesehatan. Begitupun slogan kebersihan tentang kebersihan dan slogan kesehatan tentang kesehatan. Nah, slogan produk misalnya, yaitu slogan berbentuk ajakan mengenai suatu informasi untuk memberikan pengaruh agar mengenal dan memakai produk. Ya. Jadi kalau misalnya ada produk HPAI, maka itu harus ada slogan, harus ada kalimat-kalimat menarik bahwa memakainya itu baik, herbal, karena dia terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tidak ada pakai bahan pengawet, akan bisa membuat metabolisme tubuh meningkat, imunitas tubuh meningkat, dan sebagainya. Jadi slogan-slogan itu bisa dipakai dengan kalimat yang menarik, seakan-akan kalimat itu mengajak kita harus menggunakan produk tersebut. Kemudian yang berikut, langkah-langkah membuat slogan. Yang pertama, tentukan dulu tema dan objek. Kemudian buatlah ungkapan yang kreatif dan menarik. Ketiga, buatlah ungkapan yang persuasif, sederhana, dan sesingkat mungkin. Jadi kalau kita membuat slogan, perhatikan 3 hal tersebut. Yang berikut cara menyimpulkan isi iklan, poster, dan slogan. Yang pertama, bacalah dengan singkat kalimat dalam teks iklan, poster, dan slogan. Kedua, tentukan ide pokok dalam iklan, poster, atau slogan. Yang ketiga, tulislah berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Jadi, apa perbedaan iklan, poster, dan slogan? Perbedaannya adalah 1. Pada iklan, bentuknya bisa tulisan di media cetak, audio, video. Yang kedua, selalu menonjolkan yang dipromosikan. Yang ketiga, sebisa mungkin merayu, mengajak apa yang dipromosikan. Karena di dalam iklan itu dia menggunakan apa yang disebut dengan kalimat-kalimat persuasif dan kalimat-kalimat yang berupa ajakan atau rayuan. Yang berikut, poster dipasang di tempat umum, bentuknya berukuran besar, ditampilkan dengan gambar dan tulisan yang menarik.
Kemudian yang paling terakhir adalah tentang slogan. Jadi perbedaannya, perhatikan, bentuknya berupa kalimat yang singkat dan menarik, ditampilkan di mana saja tanpa ada batasan media. Yang berikut bisa ditaruh di iklan atau poster sebagai pelengkap. Ya, itu adalah perbedaan antara iklan, poster, dan slogan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Moga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kalian. Demikian, Ustazah mohon supaya diperhatikan materi ini menjadi materi pembelajaran pertama pada bab kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.